Baiklah sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat memenuhi undangan kami dalam rangka memenuhi tugas modul aksi nyata 1.4. Salawat serta salam tak bosan-bosan kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan sampai saat ini. Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 64 Bengkulu Utara yang saya hormati, pertama-tama ucapan terima kasih saya sudah dapat menghadiri dalam rangka yaitu pembuatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, permohonan maaf saya karena telah menyita waktu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran di sekolah. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, adapun tujuan dari pengimbasan budaya positif di sekolah ini adalah untuk kita dapat menerapkannya di lingkungan sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 64 Bengkulu Utara ini. Baiklah, yang pertama yaitu tentu Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Agus Prayudi, sebagai pembina utama di sekolah kita ini, sekaligus manajer. Kalau di guru penggerak itu kepala sekolah biasanya disebut dengan manajer, karena bisa mengayomi seluruh elemen yang ada di dalamnya. Kemudian saya sendiri, Win Armiadi Aramiko SPD, guru SMP 64 Bengkulu Utara, dan kebetulan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bengkulu Utara. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama yaitu budaya positif. Apa itu arti dari budaya? Budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Buddha, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang memiliki arti atau akal, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai culture, atau dalam bahasa Latinnya color, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Maka dapat disimpulkan budaya merupakan pola atau cara yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan ataupun kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid ataupun kepada peserta didik kita, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu harapannya penerapan budaya positif di sekolah kita. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang biasanya yang sering kita terapkan selama kita menjadi seorang guru. Kemudian yaitu membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, dan yang terakhir adalah penerapan restitusi. Disiplin, yang pertama tadi disiplin. Disiplin diri merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya atau menguasai dirinya, serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang akan kita hargai. Saya rasa kita sebagai seorang guru itu sudah pasti menerapkan budaya disiplin, karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya, pertama contoh disiplin yang paling konkret yang pernah kita lakukan adalah hadir ke sekolah tepat pada waktunya. Bahkan sebagian besar dari kita, Bapak Ibu guru, mungkin siswa belum hadir ke sekolah, kita sudah ada duluan di sekolah. Dan itu sudah
saya lihat dan sudah saya amati, Bapak guru di SMP Negeri 64 Bumi Utara adalah guru-guru hebat. Adapun menurut Gosen yang bukunya Restitusi School Discipline, yaitu diterbitkan pada tahun 2001, menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid yang dapat seseorang menggali potensinya menuju hal yang kebaikan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Benar atau tidak Bapak Ibu? Kadang kita bilang, oh, anak itu tidak disiplin, tapi kita mengaitkannya dengan pemberian hukuman kepada siswa. Ternyata disiplin dan hukuman itu dua kata yang berbeda. Disiplin yang positif itu tidak harus selalu kita memberikan hukuman kepada siswa. Justru hukuman dapat digunakan sebagai alternatif terakhir atau kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi harapannya di modul 1.4 ini di dalam penerapan budaya positif sebisa mungkin untuk hukuman kepada siswa itu dihindari. Itu harapannya. Selanjutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perlu kita menghindari hukuman terhadap siswa, baik itu yang melakukan kesalahan maupun maksudnya kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebagai contoh, siswa datang terlambat. Perlu kita pemberian motivasi karena di dalam aksi nyata ini, filosofi Ki Hajar Dewantara, kita seorang guru bukan lagi sebagai pengajar saja, tapi kita menuntun peserta didik. Bagaimana Bapak Ibu, kira-kira pemaparan saya ini apakah terlalu cepat atau gimana? Pas? Baik, terima kasih. Nggak canggung kan Bapak Ibu? Oh tidak, terima kasih. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini Bapak Ibu, biasanya seseorang itu ingin merasa dirinya itu dihargai oleh orang lain. Perlu ada pembuktian bahwa si Polan ini pintar, si Balon ini kurang pintar. Jadi perlu adanya motivasi untuk mengangkat dirinya. Maksudnya di sini kita selama ini biasanya kalau anak-anak yang peserta didik kita yang pintar, kita akan selalu memberi reward. Reward kita itu kadang-kadang dalam tepuk tangan. Apakah itu diperbolehkan Bapak Ibu? Ya, kalau yang seperti itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah memberi penghargaan yang sifatnya bagaimana anak itu ketergantungan dengan apa yang kita berikan. Contoh, si Polan dia pintar matematika. Sehingga kita janjikan dia, kalau kamu terus bertahan nilaimu anak-anakku, nanti akan Bapak traktir makan. Itu contohnya. Selanjutnya, pada sesi berikutnya, anak tersebut nilainya bagus lagi. Pak, traktir makan lagi Pak, nilai saya kan bagus. Akhirnya apa? Timbullah efek yang tidak baik terhadap siswa. Karena akan terjadi ketergantungan. Itu maksudnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Jadi murid-murid kita perlu ada motivasi dalam diri dia bahwa dia ini bisa dan dia juga beda dari orang yang lain. Di sini Bapak Ibu, di sini sangat seru, pernah saya terapkan, yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan berdasarkan 3 motivasi yang sudah saya paparkan tadi. Untuk terbentuk budaya positif, pertama perlu kita sepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama
di antara warga kelas, artinya guru dengan siswa. Keyakinan kelas ini menurut dosen suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik, artinya timbul dari peserta didik itu sendiri. Ini sebagai contoh Bapak Ibu, jika kita masuk di kelas, saya yakin dan percaya Bapak Ibu itu sebenarnya sudah menerapkannya. Hanya saja kita ini terkadang ini nih termasuk ke kategori apa sih yang sudah kita lakukan? Ternyata selama ini kita itu sebenarnya sudah menerapkan. Contoh kecil, kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas biasanya itu adalah suatu bentuk peraturan. Dan biasanya peraturan itu dibentuk oleh sekolah. Dan yang harus diterapkan oleh siswa itu sendiri. Namun di sini kesepakatan ataupun keyakinan kelas tersebut yang membuat bukan kita Bapak Ibu, tetapi dari siswa itu sendiri. Sebagai contoh yang paling simpel, misal saya tanya Pak Henry, Pak Henry kira-kira apa sih yang diinginkan dalam proses pembelajaran saya di kelas? Seperti apa sih kira-kira tata tertib lah bisa dikatakan seperti itu yang Bapak Henry inginkan? Langsung saja ya. Ketika pembelajaran di kelas atau pada saat kita melakukan pembelajaran, maunya saya itu tentu suasana kelas itu kondusif dan yang pastinya ketepatan anak datang ke sekolah itu masuk kelasnya itu tertib. Seperti itu ya. Ya, benar sekali Pak Henry. Jadi salah satu unsurnya adalah kesepakatan itu yang dibuat oleh siswa dan juga konsekuensinya ya siswa itu sendiri nanti yang menentukannya. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, hanya pemantaunya Bapak Ibu. Jadi seandainya siswa datang terlambat, peraturan itu misalnya kita bikin di kelas di dinding, boleh menggunakan karton, anak itu menulisnya, kemudian kita validasi apa tulisannya. Sehingga nanti kita tempel di kelas, misalnya si A datang terlambat saat kita mengajar. Jadi kita tanyakan kepada si A, kenapa nak kamu datang terlambat? Sudah tahu nggak keyakinan kelas kita seperti apa? Nanti dia akan menyadari, harapannya anak tersebut menyadari kesalahannya sendiri. Itu harapannya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, hukuman. Nah ini, hukuman ini biasanya bersifat satu arah, yaitu dari guru kepada peserta didik atau siswa itu sendiri. Saya yakin dari seluruh pengalaman yang saya miliki, saya termasuk kategori orang yang melakukan hukuman kepada siswa sebelum saya mengenal guru penggerak. Jadi kalau dulu saya, asal siswa datang terlambat saja, saya marahnya luar biasa. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, ternyata apa yang sudah saya lakukan tersebut ternyata suatu hal yang salah. Karena mengapa? Efeknya jangkanya panjang Bapak Ibu. Karena timbul dari diri anak itu rasa dendam terhadap kita. Contoh, apalagi sempat saya main fisik, itu dendamnya seumur hidup itu Bapak Ibu. Mungkin kalau di luar, kalau ketemu kita, jangan-jangan kita mau dibalasnya. Jadi penerapan hukuman sebisa mungkin itu dihindari. Tujuannya adalah supaya mental anak itu tidak jatuh lah. Kasarannya seperti itu Bapak Ibu. Nah ini yang tadi saya katakan menurut Elvikon pada tahun 1993, yaitu tentang penghargaan, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata dua motivasi ini, yaitu pemberian penghargaan dan hukuman ini tidak disarankan di dalam proses pembelajaran karena efeknya sangat luar biasa terhadap siswa. Ini tadi Bapak Ibu, tadi sudah sedikit saya paparkan tentang bagaimana sih keyakinan kelas itu sendiri. Keyakinan kelas sifatnya itu abstrak Bapak Ibu.
yang lebih rinci dan konkret. Artinya, misalnya Ibu Panca nih, menurut Ibu Panca, kalau seandainya Ibu Panca menjadi seorang murid, terhadap pembelajaran saya, kira-kira apa yang Ibu Panca inginkan di dalam proses pembelajaran saya? Kalau Pak Henry tadi kan, saya tidak mau datang terlambat. Jika terlambat nanti mungkin dapat konsekuensi dari apa yang mereka perbuat. Kira-kira Bu Panca seperti apa? Kalau saya mau pembelajaran dari Bapak, kita ada kontrak ya Pak ya, perjanjian antara saya dengan Bapak. Misalnya Bapak memberikan nilai kepada saya itu, apakah kalau saya nilainya bisa memenuhi nilai PKN itu seperti apa? Apakah mengerjakan tugas atau tidak, seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu Panca. Artinya bisa kita kaitkan di sini mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, jadi dapat kita simpulkan satu lagi keyakinan kelas. Jika kita tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, maka kita siap menerima konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Misalnya kamu akan diberi tugas tambahan gara-gara kamu ngumpulnya tugas telat. Kira-kira seperti itulah gambarannya Bapak Ibu. Jadi Ibu merasa bersalah karena terlambat mengumpulkan tugas dan Ibu menyadarinya. Harapannya itu, saya tadi sudah ngumpul tugas sama Pak Miko telat. Jadi Pak Miko nanti pasti akan memberikan tugas berikutnya sebagai bukan hukuman ini Bapak Ibu, tapi untuk supaya siswa tersebut menjadi lebih aktif lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Mudeng? Bingung? Sambil minum nggak apa-apa Bapak Ibu, kita rileks saja. Biarlah saya saja yang tegang di depan ini. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan universal seperti yang disampaikan Pak Henry tadi. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa itu dibuat dalam bentuk yang positif. Artinya kalimatnya kalimat yang positif. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan sekolah itu. Jadi bukan di luar sekolah itu. Dan yang terakhir, semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Siapapun boleh mengutarakan pendapatnya untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Oke, ini tadi juga sudah saya sampaikan sekilas cara merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Cuman dalam tanda kutip, yang mereka inginkan bukan berarti semua yang menurut mereka itu dapat kita terapkan. Contoh, kalau misalnya nanti dibikin, saya tidak mau mengikuti pelajaran Pak Miko. Nah, itu kan sudah kalimat yang tidak positif. Maka itu tidak diperbolehkan. Itu sebagai gambarannya. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang sudah tertulis. Jadi apa hasil dari siswa tersebut kita bahas bersama dan kita sepakati bersama. Selanjutnya mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif sudah tadi, dan yang terakhir mengecek dan menyepakati keyakinan kelas tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin di psikologi ya, kalau tidak salah saya, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pedomannya ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Percaya tidak Bapak Ibu? Kalau kita tidak kerja, otomatis tidak dapat uang, maka tidak bisa makan. Maka yang paling pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Jadi guru dan siswa harus tumbuh rasa cinta dan kasih sayang. Seperti Bu Yayu dan Pak Henry. Maka harus ada cinta dan kasih sayang. Harus ya Pak Dwi ya? Ya, kalau tidak maka 5 kebutuhan dasar tadi tidak terpenuhi. Ya, kalau kurang satu, hidup kita biasanya akan oleng nanti Bapak. Ya, doyong.
Yang selanjutnya itu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misal, Pak Wawan berhasil membawa anak ke tingkat provinsi, dan kita sebagai teman seharusnya apa? Memberikan support kepada Pak Wawan. Selamat Pak Wawan, hebat, pertahankan dan lanjutkan. Itu harapan. Jadi bukan berarti kita karena Pak Wawan berhasil membawa seseorang misalnya, kita sebagai itu kayak bisa-bisa aja. Itu tidak diperbolehkan. Tapi kita harus memberikan penguatan karena seseorang itu butuh penghargaan, termasuk diri kita masing-masing. Selanjutnya kebebasan. Nah, yang di sini yang agak repot kita membahas pengertiannya. Makna bebas ini kan kalau secara harfiah sesuka hati, sesuai dengan keinginan hati. Tapi makna yang di sini, kebebasan di sini adalah kebebasan yang terkontrol. Semua apapun yang kita lakukan itu diharapkan bebas, tetapi tetap terkontrol. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Setiap orang pasti butuh kesenangan, butuh hiburan. Jadi itulah 5 konsep kebutuhan dasar manusia, termasuk peserta didik, Bapak Ibu. Contoh, kita ambil di poin kesenangan. Saat jam pelajaran di kelas, peserta didik itu senangnya kalau belajar mejanya misal dibentuk lingkaran. Jadi kita sebagai fasilitator maka harus menuruti keinginan anak supaya apa? Proses pembelajaran kita terlaksana. Itu sebagai gambarannya. Bukan berarti kita ini menghambakan murid itu, bukan. Maksudnya kita spesialkan murid itu, bukan. Tetapi supaya anak itu tumbuh rasa ingin tahunya, rasa belajarnya lebih semangat lagi. Ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ini sebelum saya paparkan, ada baiknya kita simak bersama-sama video pembelajaran tentang 5 posisi kontrol yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang didik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosel dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu tidak terlambat? Kalau tidak kamu jadi anak? saya Dasar pemalas. Suaranya lebih dari gitu. Kamu kapok
Kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, ini yang kedua, yaitu posisi membuat merasa bersalah. Jadi nanti dari 5 komponen ini, kira-kira kita di posisi mana Bapak Ibu? Langsung nyadap pertama. Ibu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina Panggilan kamu. untuk antar Aduh, kelas gimana 8C, ini? antar 8C, Maaf, Bu. Ade pertama 8A, Naren. Franky 8B, Nita 8B, Meliandra 8A, Ahmad Yusuf 9B, Nova Osaka 8C, Ayuni 9C, Arabella 7C. Maaf. Temui Bu Nova di TU. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjawabnya dengan gagal. Antar kelas 8C, Memandang dirinya Ade sendiri, pertama merasa tidak 8A, berharga, dan Franky tidak sanggup 8B, membahagiakan Nita orang lain. 8B, Ketika murid Meliandra mengambil 8A, posisi pembuat Ahmad rasa Yusril bersalah, 9B, murid akan Nova menganggap bahwa 8B, ia bersalah dan Ayuni ia akan 9B, menilai Arabella emosi 7C. negatif Temui Bu dalam Nova di dirinya. TU. Baik, yang ketiga yaitu posisi kita sebagai teman. Naren! Aduh terus. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat main tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat yaitu posisi kita pemantau atau monitor.
Masih orang yang sama ya Bapak Ibu ya, masih Naren juga. Ibu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, ini posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia mengambil masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat dulu lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baiklah Bapak Ibu. Adegan kelima posisi kontrol tadi. Ya, itulah tadi 5 posisi kontrol yang sudah bahkan selama kita menjadi pendidik itu sudah kita terapkan semua Bapak Ibu. Hanya saja posisi kita tidak tahu kita ini masuknya di kategori apa. Jadi sekarang saya pengen tanya nih Bapak Ibu, kira-kira nih menurut hasil analisis Bapak Ibu dalam video tayangan tadi, kira-kira kita posisinya di mana ini Bapak Ibu? Hampir semua ya. Sebenarnya semua itu ada pada diri kita Bapak Ibu.
Ada kita, apalagi saya dengan Pak Wawan karena guru olahraga. Kalau nyuruh anak-anak, ayo baris, apakah yang terdengar Pak Wawan kira-kira? Jadi kadang nada kami perlu nada yang sedikit ekstrim. Anak-anak, ayo baris. Kira-kira seperti itu kan? Padahal sebenarnya itu adalah suatu hal yang salah. Jadi memang perlu adanya posisi yang terbaik menurut versi dari guru penggerak, yaitu adalah sebagai manajer. Karena mengapa sebagai manajer? Kita kalau anak salah, biarkanlah anak itu mengungkapkan kesalahannya dan dia yang mencarikan solusinya. Jadi bukan kita Bapak Ibu. Itu harapannya. Jadi kita sebagai manajer. Namun di tahap yang manajer tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Karena karakter peserta didik di kota besar, di pedesaan itu jelas berbeda. Jadi memang perlu perlahan-lahan kita untuk merubah paradigma pendidikan di tempat kita. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada istilahnya ada hal-hal baru yang mungkin tersampaikan oleh saya atau masih bingung kira-kira untuk 5 posisi kontrol ini? Boleh bertanya Pak? Boleh Ibu. Baik, terima kasih Pak. Saya melihat di manajer itu, kalau kita melihat posisi kontrol sebagai manajer ya, kepada siswa atau kepada murid, saya rasa kita sudah berusaha mencoba yang seperti itu ya Pak. Benar Ibu. Ya, kita contohkan saja ada salah satu anak kita yang bernama Raffi ya, Iya. kita sudah tahu. Nah kita sudah bicara kadang-kadang seperti yang tadi itu, aduh Pi, kayak mana ini Pi, nanti nggak mau nih Pi, nggak kayak mana, ada seperti itu ya. Benar sekali. Esok harinya lagi, Raffi, apa lagi Pi, gimana ini nak? Nah, terus kira-kira Raffi sekarang dipanggil tahu nggak kesalahannya? Tahu. Apa kesalahan Raffi? Saya terlambat Bu. Itu kan sudah berulang-ulang Pak, kita coba sebagai hal. Nah, untuk menyikapi anak yang seperti itu, dalam posisi Bapak sekarang sebagai guru penggerak, ada tidak solusi lain yang membuat anak itu cepat menyadari dan besok tidak mengulangi kembali? Karena anak itu sudah betul-betul peng 100 gitu loh Pak. Enggak sekali, 2 kali peng 100 lah. Hampir setiap hari Bapak Ibu ya. Dan kita sudah mencoba 5 posisi kontrol itu. Terima kasih Pak, itu saja ya. Baik Ibu, mungkin sebelum saya menjawab, Pak Henry bisa memberikan masukan terlebih dahulu atau ini, karena ini posisinya agak berat ini. Karena hampir setiap hari permasalahan di sekolah kita ya Bu ya. Kira-kira bagaimana menurut Pak Henry? Apakah ya menurut Pak Henry? Baik, terima kasih Pak Miko. Berkaitan dengan budaya positif, posisi kontrol dan segitiga restitusi itu memang diperuntukkan untuk membuat budaya seperti apa yang seharusnya terjadi di dalam sebuah dunia pendidikan atau di sebuah lingkungan tertentu. Memang ini sangat diperlukan. Dan posisi kontrol yang paling baik adalah di posisi manajer. Sebenarnya posisi manajer ini digunakan untuk kepala sekolah termasuk di dalam melakukan evaluasi terhadap guru, ya, atau yang kita kenal dengan monitoring. Berkaitan dengan murid, itulah kenapa di bagian di pendidikan guru penggerak ini semua diawali dari filosofi Mengajar Dewantara, di mana seorang guru itu adalah memimpin. Tentu awalnya dari sana. Nah, kalau awal dari awal sudah tidak kita lakukan, ketika kita menemukan yang seperti itu tentu kita akan kebingungan, karena ini berkaitan juga dengan karakter murid. Tentu tidak sama karakter murid itu suatu di dalam suatu sekolah. Ini pernah saya pertanyakan juga, bukan hanya di sini terjadi, ini hampir di setiap sekolah terjadi seperti ini. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya? Nah, di sini ada posisi kolaborasi. Guru itu harus berkolaborasi. Artinya
bukan hanya 1, 2, atau 3 orang saja. Kalau hanya 1, 2, 3 orang saja, tentu budaya positif ini tidak akan terjadi, tidak akan berjalan. Makanya pemerintah itu meminta atau mengharapkan semua guru mengikuti program guru supaya terjadi kolaborasi yang lebih luas. Dan satu lagi, kita tidak boleh yang namanya mengutamakan kelemahan. Kita punya kelemahan, contoh sederhana. Kita kesulitan mengantisipasi atau menangani si Raffi ini. Ya, sedangkan kita memiliki 390 siswa yang lainnya. Nah, tentu ini menjadi motivasi kita supaya yang satu ini tidak menularkan virusnya kepada orang lain. Ya, kalau Raffi ini saya kenal, saya tahu orangnya, saya pernah jadi wali kelasnya juga. Memang sudah lama dia tidak sekolah, hampir 1 semester, kemudian dia masuk lagi dan diterima di sekolah ini. Jadi ketika itu muncul masalah yang seperti ini, tentu posisi kontrol manapun saya rasa kalau hanya dijalankan 1, 2, 3, 4 orang dulu tidak akan berefek maksimal. Artinya jangan satu kekurangan ini selalu kita munculkan dalam dalam diri kita sehingga nanti akan berdampak. Kemarin saja si Raffi begitu tidak bisa ditangani. Ketika bibit baru muncul di murid yang lain yang akan seperti Raffi ini, nah itu yang harus kita tekan. Jangan sampai Raffi ini bisa menjadikan kita merasa frustasi sebagai seorang guru. Itulah intinya. Lalu solusinya seperti apa? Mungkin kalau solusi untuk pastinya supaya dia langsung jadi baik, mungkin rasanya saya juga belum mendapatkan ilmu untuk diapakan sebenarnya. Untuk Raffi ini diapakan. Treatmentnya seperti apa ya? Treatmentnya seperti apa? Maksudnya begini, kita tidak menjadikan dia baik. Betul. Nah, karena baik di sini banyak ya, baik di sini banyak. Jadi bukan berarti dia tidak punya kelebihan yang lain. Benar ya. Tapi kita kan melihat dari segi hal dan beberapa faktor di keluarganya juga. Jadi ya itu tugas kita bersama gitu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ini ada solusi dari saya. Ya, sebenarnya benar ada yang disampaikan Pak Hendri tadi, perlu adanya tim kerjasama, artinya saling berkolaborasi. Baik itu keluarga, orang tua si Raffi, kepala sekolah, guru-guru, bahkan siswa yang lain. Jadi bagaimana solusinya? Yang pertama mungkin Bu ya, sebenarnya sudah kita terapkan. Hanya saja memang mungkin karakter anak ini memang istimewa. Jadi kalau ada siswa yang istimewa, otomatis perlakuannya juga harus istimewa. Dan yang diharapkan jangan sampai sebenarnya kita memutuskan anak tersebut untuk bersekolah. Itu harapannya sebenarnya. Kalau alternatif yang saya tawarkan, sebenarnya yang pertama, jika kita sudah berkonsolidasi bersama orang tua, tapi jangan salah satu, harus keduanya. Kedua orang tua kita panggil ke sekolah, menghadap Bapak Kepala Sekolah, mungkin Bapak Ibu Guru BK, bahkan Bu Wali Kelas, bahkan teman terdekatnya. Jadi kita di sana berembuk, maunya apa? Apakah mau seperti ini terus? Jika mau seperti ini terus, otomatis kita kan sama-sama manusia, Bu ya. Tidak bisa kita harus kau ini aku tidak dengar kece kau ini. Kira-kira seperti itu. Jadi biarkanlah dia yang menentukannya lagi Bapak Ibu. Karena yang jelas kita hanya bisa memberi penguatan. Jika kamu seperti ini, maka kemudian hari nanti kamu menjadi orang tua, anakmu yang akan seperti kamu. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Tapi saya yakin dan percaya itu sudah kita terapkan semua. Hanya saja memang ya itu tadi, tidak bisa kita maksakan kehendak seseorang Bapak Ibu. Memang itulah naluri alami dari insan itu sendiri. Tergantung bagaimana dia menyikapi. Intinya itu tadi tetap harus semua elemen yang ada di sekolah itu sama-sama
bekerja sama untuk menangani masalah tersebut. Mungkin yang selama ini, mungkin dari seperempat Bapak Ibu guru yang mengerti, mendengar, oh si Rapi, cuma tidak pernah memberikan, seperti saya misal, belum pernah memberikan treatment apa-apa. Seperti Pak Wawan, belum pernah memanggilnya. Mungkin dari seluruh banyak ini Bapak Ibu Dewan Guru, ada satu Bapak Ibu dan guru nanti yang klik di hatinya. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Kita pergi ke dokter, padahal dokter banyak, obatnya sama, tapi ada rasa yang beda. Kira-kira seperti itulah. Jadi mungkin benar kata Pak Henry tadi, mungkin Bu Ambar sudah pernah, Pak Rahmat sudah pernah, Pak Dwi sudah pernah, mungkin dengan Bu Panca, dengan Bu Sumarni, dengan bahasa yang bagaimana membuat dia mungkin terkena di hatinya. Jadi memang itulah, setiap penyakit obatnya sama, tapi dosisnya yang beda. Mungkin itu Bapak Ibu, walaupun rasanya saya masih keliru dalam pemberian solusi ini, namun itulah yang dapat saya tawarkan. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Kita coba ya Pak ya. Insya Allah saya nanti ikut andil berperan di dalamnya Pak. Ya Bu Ambar ya. Baiklah Bapak Ibu. Ini masih ada juga tayangan yang berikutnya. Karena di ending dari pembelajaran modul 1.4 itu yaitu restitusi. Karena di restitusi ini ada 3 penerapan nanti. Kita jelaskan sedikit dulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Menurut Gosen tahun 2004, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Jadi kita menawarkan seperti Rapi tadi, mungkin kita tawarkan, mau kamu itu seperti apa? Cuma ya balik-balik memang kita beban guru ini Bapak Ibu. Satu orang saja yang seperti itu sama kayak ngurus orang 360. Sakitnya. Jadi ya apa boleh buat, memang itulah tugas kita. Harapannya adalah paling tidak kami terutama di sini Pak Henry dan yang sudah berhasil menyelesaikan guru penggerak, dan saya mudah-mudahan nanti ke depannya juga dapat mengikuti jejak Pak Henry. Paling tidak kami berdua nanti akan memberikan kontribusi yang terbaik untuk memajukan sekolah kita bersama, dan kami harapkan kita semua bisa ikut andil di dalamnya. Itu harapannya. Selanjutnya, ini Bapak Ibu. Jadi dapat digambarkan restitusi itu sebuah segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sebelum kita berakhir di sesi ini, ada satu lagi tayangan Bapak Ibu. Mungkin ini sebagai acuan kita saja di dalam proses bagaimana sih menghadapi siswa-siswa yang memiliki masalah. Mungkin ini bukan ini yang terbaik, namun paling tidak kita dapat gambaran bahwa ada penerapan yang bisa kita lakukan. Hadiah ibu dan bapak guru yang baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dan disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang bergerak dengan restitusi. Anak perempuan adalah
Restitusi dikembangkan oleh Pusat Pendidikan dan Dosen berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan oleh murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini yang sering kita alami biasanya Bapak Ibu. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu ada kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki Bapak lagi. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah dengar sekali hal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berada lebih apa gitu. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, Ya saya bisa berubah aktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, lebih dulu, pikir mau apa selanjutnya. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? dan nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan bersabar. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, baiklah Bapak Ibu, itu gambaran sekilas. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal
ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Baiklah Bapak Ibu, jadi di dalam menstabilkan identitas ini dari pembahasan yang kami lakukan bersama fasilitator dan pendamping pengajar praktik. Jadi di dalam menstabilkan identitas itu biasanya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan ya Pak ya. Jadi di sana kita bermainnya adalah dengan bermain kalimat, cara penyampaiannya. Jadi seperti video tadi, anak tadi datang kan sambil ngomel-ngomel ya Bu ya. Sebenarnya kalau kita murid datang sambil ngomel-ngomel mungkin gede nasihat. Ini anak ini kenapa sih? Tapi itulah tadi ilustrasinya kira-kira. Cuman yang perlu kita lakukan adalah membuat kesalahan sesuatu hal yang wajar. Jadi kita yakini dulu dia, oh itu biasa, memang manusia itu seperti itu. Kita validasi dulu ini dulu, menstabilkan identitas dulu supaya dia ini mencurahkan isi hatinya dulu, istilah kasarannya itu. Setelah itu, setelah menstabilkan identitas, baru kita tanyakan, memvalidasi tindakan yang salah. Maksudnya dengan kalimat juga. Kenapa kamu nak bisa melakukan hal itu? Jadi kita bermainnya di sini adalah dengan kalimat sebenarnya. Tujuannya apa? Supaya anak itu lebih merekat terhadap kita dan mau mendengarkan kita tentunya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu itulah sedikit pemaparan tentang berbagi praktik baik saya di sekolah ini. Yang pertama yaitu dalam rangka pembuatan aksi nyata saya di modul 1.4 sebelum kami masuk ke modul kedua. Jadi sampai di sini kira-kira Bapak Ibu, adakah yang perlu, saya harapnya ada pertanyaan, masukan, bahkan kritik dan saran. Untuk apa? Untuk sama-sama kita membangun sekolah kita ini demi kemajuan generasi penerus bangsa kita ini. Bagaimana Bapak Ibu? Pak Rohmat mungkin? Oke, pas Pak Wawan? Oh boleh, Ibu bacakan sini silakan. Kita sebagai guru itu sebaiknya menghindari hukuman ya Kak ya. Benar Ibu. Contoh di sekolah kita kalau ada terlambat kita suruh menyelesaikan. Benar. Tidak boleh hukuman ya. Jadi sebenarnya begini Ibu ya. Arti hukuman di sini kalau itu kan suatu budaya positif, kalau saya katakan itu adalah hal yang baik itu Ibu. Karena apa? Selain sekolahnya bersih, anak juga nanti paling tidak di rumahnya seperti itu. Yang maksud di sini hukuman di sini seperti ini misalnya. Ini tugas, saya kasihkan tugas nih. Kamu ini sudah Bapak tinggal sebentar aja di kelas kamu ribut. Kira-kira seperti itu. Itu kan marah. Artinya sifat kita kan mengejas anak itu bahwa anak itu salah. Padahal kita juga salah. Itu kan seperti itu. Maksudnya ada hukuman di sini membuat anak itu merasa bersalah atas tindakan yang dia lakukan, tapi kita yang membuat dia merasa bersalahnya itu. Kalau misalnya dia keluarkan baju, kita suruh push up. Iya. Itu termasuk kategori hukuman. Nah, itu kan di sekolah kita terjadi seperti itu.
tidak memberikan hukuman itu, tetapi anak tidak mengeluarkan bajunya. Ada tidak? Faedahnya sebaiknya seperti apa? Baik. Jadi baiklah Ibu. Tadi di pemaparan pertama saya tadi itu ada namanya kedisiplinan dan hukuman. Kedisiplinan itu kan biasanya suatu kesepakatan yang sudah dibentuk, itu termasuk tata tertib lah istilahnya. Artinya apa? Tata tertib itu adalah sesuatu yang harus dipatuhi. Jika melanggar pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya yaitu tadi, sebenarnya kalau dibilang anak baju keluar disuruh push up, apakah itu termasuk hukuman? Saya kalau menurut pribadi saya itu hal yang wajar. Karena mengapa? Di sana efeknya ada dua yang timbul. Yang pertama, anak kebugarannya bertambah karena dia push up. Ya. Jadi yang kedua memang ada paradigma kita saja sebenarnya. Intinya hukuman di sini mungkin Pak Hendri bisa bantu saya, Pak Hendri mungkin Pak Hendri. Hukuman itu ya seperti apa, kira-kira nempeleng, seperti itulah mungkin yang tidak diperbolehkan. Kira-kira gimana Pak Hendri? Saya minta bantuan ini. Kita berkolaborasi dulu Pak Hendri. Baik, terima kasih Pak Miko kesempatannya. Baca tadi ya, berkaitan dengan anak tidak memasukkan baju terus disuruh push-up. Itu berdasarkan 5 posisi kontrol, memang dia termasuk ke dalam hukuman karena berkaitan dengan fisik, termasuk menghardik juga, menunjuk, termasuk juga pada hukuman. Artinya kalau ditanya bagaimana solusinya supaya anak itu tidak lagi disuruh push up. Nah, ini berkaitan di awal sudah disampaikan oleh Pak Miko tadi bahwa kita itu sudah memiliki yang namanya keyakinan kelas. Mungkin kedepannya sekaligus masukan untuk Pak Miko supaya memaparkan budaya positif ini beserta dengan tindakan atau aksi nyatanya di dalam desa. Artinya seperti apa sih supaya anak itu memasukkan baju terus? Artinya kita sudah punya kesepakatan di awal. Ya, kesepakatan itu memang muncul dari anak itu sendiri. Artinya ketika anak mengeluarkan baju, kita tidak perlu lagi memberikan hukuman pusat tadi, karena di kesepakatan awal kita sudah ada. Makanya ini di awal kan ada yang namanya keyakinan kelas disampaikan oleh Pak Miko tadi. Ini saling berkaitan. Artinya kalau pertanyaannya bagaimana solusinya, tentu budaya positif berkaitan dengan keyakinan kelas itu semua kelas harus punya. Semua kelas itu harus ada. Dan kemarin di awal saya membuat keyakinan kelas ini baru untuk kelas 7D saja. Untuk keyakinan kelas itu. Apakah itu berjalan? Tidak. Ya, tidak berjalan karena setelah itu alhamdulillah saya mengikuti program PPG. Jadi saya hanya mengikuti alur di modul itu sendiri. Ya. Jadi gitu Bu. Artinya bagaimana dialog itu bisa terjadi? Itu kan jadi pertanyaan. Sedangkan kita anak ditanya aja dia nggak mau jawab. Bagaimana dialog itu bisa terjadi? Itulah Bu, kenapa dia dinamakan budaya positif. Itu sudah ditanamkan sejak dia berada di sekolah dari awal. Semua guru sudah melakukan seperti itu. Artinya mereka terbiasa. Sudah terbiasa. Mengapa kalau kita nonton video ya itu jelas disetting. Kalau tidak disetting tidak mungkin bisa seperti itu. Tentu iya jawabannya. Karena itu untuk contoh. Dan contoh itu supaya dapat kita terapkan walaupun tidak maksimal, setidaknya sedikit saja kita bisa menerapkannya. Artinya hukuman tadi bisa kita kurangi dengan artinya. Bukan berarti tidak boleh kita menghukum anak itu, tidak boleh diberikan hukuman anak. Itu permintaan dari budaya positif. Tetapi ketika kita menemukan dicontohkan oleh PP saya waktu itu, anak itu berkelahi, dipisah itu tidak mau, jadi berantem terus. Kita tidak mungkin tidak membentak 1 atau 2 anak, pasti kita bentak. Kalau enggak dia berantem terus. Artinya ada situasional yang boleh kita melakukan hukuman itu sendiri. Tapi secara umum budaya harus ada kesepakatannya, ditempelkan di kelasnya, sama-sama siswa itu yang membuatnya, kita tempel. Jadi siapapun nanti warga kelas tersebut, mau itu bajunya keluar, asal ada di sana bunyinya kesepakatan kelas tersebut, maka dia sendirilah yang
Kamu kenapa? Aduh Pak, baju saya keluar. Sudah tahu konsekuensinya? Mungkin konsekuensinya beragam nanti. Pak, kami maunya lari aja Pak, karena salah. Kira-kira seperti itu. Jadi hukuman, itulah kata hukuman tadi, agak racun tujuan kita bersama. Masih ada Bapak Ibu? Kami rasa cukup Pak. Cukup ya, ya karena waktu sudah siang juga. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah mau mendengarkan pemaparan dari saya dalam rangka itu tadi, pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4. Dari pengimbasan ini, Bapak Ibu guru, kita sama-sama tergerak, bergerak dan menggerakkan. Artinya apa? Tidak bisa kita bergerak sendiri tanpa ada Bapak Ibu yang lain. Jadi ini dapat membantu saya di hari Senin besok tanggal 6 Februari. Mungkin itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak. Hanya ucapan terima kasih yang dapat saya berikan. Semoga apa yang telah Ibu berikan kepada saya menjadi amal ibadah kepada Bapak Ibu semua. Amin. Bapak Ibu, ini.